Hai student, how are you today? Mimpi selalu berdoa dan berharap dimanapun kalian berada selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Amin. Tidak mudah bagi kita semua untuk menjalani masa-masa sekarang ini. Mimpi tahu mungkin di antara kalian sudah ada yang mulai jenuh, bosan, bahkan sudah ada yang sampai merasa stres. Tetapi kita harus tetap optimis, berpikir positif, berharap dan berdoa semoga semua kondisi ini segera berlalu. Amin. Nah, langsung saja, kali ini Mevi akan memberikan video pembelajaran tentang materi kita yang terakhir di tema 8, yaitu tentang diagram batang, terus kemudian ada diagram gambar atau diagram piktogram. Terus Mevi akan sedikit menjelaskan atau mereview tentang sila-sila Pancasila dan sikap-sikap yang mencerminkan sila-sila tersebut. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Apa itu diagram batang? Diagram batang adalah diagram yang berbentuk grafik yang menunjukkan angka dalam bentuk batang persegi panjang. Nah, ini dia contoh dari diagram batang. Sekarang coba kalian perhatikan percakapan berikut ini. Ada satu trik mudah untuk membantu Budi. Budi dapat menyusun kubus mainannya menjadi diagram batang. Perhatikan yang Budi lakukan. Budi menyusun kubus berwarna merah, kemudian dia menyusun kubus berwarna biru, selanjutnya Budi menyusun kubus berwarna hijau. Lihat, setelah semua kubus disusun, apakah warna kubus mainan yang paling banyak? Betul, jawabannya adalah kubus biru, karena diagram batangnya paling tinggi. Lalu, bagaimana cara membuat diagram batang? Langkah pertama, buatlah dua garis seperti ini, garis X dan garis Y. Garis X biasanya berisi nama datanya, misalnya tahun, tinggi badan, jumlah benda, dan lain-lain. Garis Y biasanya berisi angka yang menjadi perwakilan data. Langkah kedua, gambarlah batang sesuai angka di dalam data. Contohnya soal ini. Kalian bisa menggunakan garis putus-putus untuk lebih memudahkan. Perhatikan contoh di bawah ini. Data tinggi badan siswa. Ada tinggi badan Anto, Lucy, Bona, dan Ana. Ini diagram batangnya. Kalau dilihat dari diagram ini, Bona adalah anak tertinggi karena diagramnya paling tinggi. Selain untuk mengetahui data yang paling banyak atau paling sedikit, diagram batang juga digunakan untuk menghitung selisih dan jumlah dari data. Contoh ada data seperti ini. Hitunglah selisih tinggi badan Ana dan Lucy. Tinggi badan Ana adalah 160 cm, sedangkan Lucy 140 cm. Selisih tinggi badan Ana dan Lucy tinggal dikurangkan saja. Hasilnya 20 cm. Nah, kalian tadi sudah belajar tentang diagram batang. Gimana? Ternyata mudah bukan untuk membuat diagram batang? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar tentang diagram gambar atau piktogram. Apa itu diagram gambar? Diagram gambar atau piktogram adalah bagan yang menampilkan data dalam bentuk gambar. Berikut ini adalah contoh dari diagram gambar atau piktogram. Pada diagram gambar, setiap gambar mewakili satu atau beberapa data. Biasanya, diagram gambar digunakan untuk menyajikan data yang jumlahnya besar. Perhatikan contoh berikut ini. Data hasil panen jeruk Pak Rudi dalam 5 bulan terakhir. Data hasil panen jeruk Pak Rudi ditunjukkan pada tabel berikut ini. Kita bisa menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Langkah pertama adalah pilihlah gambar untuk mewakili data yang akan kita sajikan, misalkan gambar jeruk. Selanjutnya, tentukan bilangan yang ingin kita gunakan untuk mewakili satu gambar tersebut. Misalkan satu buah jeruk mewakili 100 ton.
Pada bulan Januari, hasil panen jeruk Pak Rudi adalah 800 ton. Berarti kita akan menggambar buah jeruk sebanyak 8. Karena satu buah jeruk mewakili 100 ton. Pada bulan Februari, hasil panen jeruk Pak Rudi adalah 1000 ton. Maka, jika disajikan dalam bentuk diagram gambar, kita akan menggambar jeruk sebanyak 10 buah. Karena satu buah jeruk mewakili 100 ton. Dan hal ini kita lakukan terus sampai di bulan Mei sehingga terbentuk diagram gambar atau piktogram seperti yang tertera. Oke, kalian tadi sudah belajar tentang diagram gambar atau piktogram dan juga diagram batang. Nah, kali ini Memve akan sedikit saja membahas tentang sila Pancasila. Hayo, siapa yang sampai sekarang belum hafal kelima sila Pancasila? Jangan sampai tidak hafal ya. Selain bunyi dari kelima sila Pancasila, kalian juga harus hafal lambang dari sila-sila tersebut. Misalkan, sila pertama dilambangkan dengan bintang. Sila kedua, rantai emas. Sila ketiga, pohon beringin. Sila keempat, kepala banteng. Dan sila kelima, padi dan kapas. Kira-kira apa saja ya sikap-sikap yang mencerminkan kelima sila tersebut? Misalkan contohnya, jika kalian menghormati teman kalian yang sedang beribadah, menurut agama dan kepercayaan masing-masing itu merupakan pengamalan sila ke-1. Kemudian lagi, jika kalian saling menghormati, saling menghargai, berarti itu menunjukkan kalian sudah melakukan atau mengamalkan sila ke-2. Atau misalkan kalian hidup rukun dengan teman kalian, tidak bertengkar, berarti kalian sudah mengamalkan sila ke-3. Nah, ini Memve akan memberikan kalian butir-butir Pancasila dari kelima sila yang ada. Dari butir-butir tersebut kalian bisa mempelajari dan membacanya sehingga kalian nantinya akan tahu bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Disimak baik-baik ya. Oke kelas, itu adalah materi yang bisa Memve sampaikan pada hari ini, yaitu materi terakhir di tema 8. Itu artinya merupakan materi terakhir di semester 2. Jangan lupa kalian nanti di hari Senin harus melaksanakan PAT atau penilaian akhir tahun. Tetap semangat, tetap belajar, dan mengusahakan atau mengerjakan secara maksimal sehingga hasilnya bisa maksimal. Oke, thank you for your attention and goodbye.